Halo guys, balik lagi bersama Agam Yuliarto. Kali ini gue pengen ngebahas tentang sejarah, biografi, bahkan perjalanan grup band Noah yang sebelumnya bernama Peter Pan. Oke, sebelum itu kita check it out dulu. Cus! Ya, sebelum kita ke sejarahnya dan perjalanan Noah, kita ke biografinya sejenak. Oke, grup Noah ini berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Aliran musik mereka itu pop rock dan rock alternatif. Dengan single dan album mereka yang selalu mudah diterima oleh masyarakat, yaitulah lagu mereka yang mudah, easy listening, dan gampang dinyanyikan kembali oleh kita, dan gampang diingat. Oke, luar biasa. Oke, kita langsung saja ke sejarahnya. Oke bro, kita langsung ke sejarahnya Peter Pan. Bermula dari Andika yang seorang pemain keyboard di Peter Pan, itu berinisiatif membuat sebuah grup band di tahun 1996. Dia membentuk band yang bernama Topi Band. Dia mengajak adik kelasnya Uki sebagai gitar, Alfian sebagai gitar, serta mengajak teman mainnya Abel sebagai bass dan Ari sebagai drum. Lalu vokalisnya belum ada, jadi Uki langsung menghubungi teman SMP-nya yaitu Ariel. Oke, yang sampai sekarang masih menjadi vokalis Noah. Lalu mereka membentuk Topi Band dan manggung ke panggung dengan aliran British alternatif. Jadi saat itu Topi Band belum membawakan lagu-lagu sendiri. Tapi lama-kelamaan berjalan waktu, band itu hanya bertahan 2 tahun. Di tahun 1998, itu bermula dengan Ari yang mengundurkan diri dari Topi Band, dan Topi Band pun berbubar. Entah kenapa, pokoknya tiba-tiba Ari keluar, yang pemain drumnya keluar itu, lalu Topi Band bubar. Setelah 98, vakum 2 tahun, di tahun 2000, Andika berinisiatif mengumpulkan kembali personil Topi Band itu. Yang pertama kali diundang itu ya Uki sebagai gitaris diundang kembali, vokalis tetap Ariel dipanggil. Lalu 3 orang ini masih tetap yang tadinya di Topi Band, tapi personil yang lain berubah. Seperti drummer dia pakai Reza, basis Indra, terus drummer Reza. Jadi posisi Ari yang tadi keluar itu drummer digantikan Reza. Lalu si Indra itu mengundang Lukman. Lukman itu adalah teman kakaknya Indra, sedangkan Reza temannya Indra. Setelah itu di tahun 2000 mereka mengumpulkan dan membentuk bernama Peter Pan. Peter Pan pun semula karena Andika terinspirasi dengan semacam tokoh animasi Peter Pan ya. Lalu Ariel juga bercerita, katanya saat Andika dan ibunya melewati makan di satu tempat rumah makan sate gitu, bernama Peter Pan warung makannya. Dan ada juga para fansnya Peter Pan bilang Peter Pan itu adalah singkatan, yaitu pemuda terminal Antapani, karena domisili personil Peter Pan rata-rata tinggal di Antapani, daerah Bandung ya, daerah Antapani, dan di situ ada terminal Antapani. Ya itu sih nggak tahu ya, pokoknya seperti itulah. Komen ya guys, kalau misalkan ada yang lebih tahu sih komen aja ya, biar lebih jelas. Lalu di 2000 akhirnya Peter Pan dibentuk, dan di 2001 baru Peter Pan mulai serius dan profesional. Dia mulai manggung kafe ke kafe dan terkadang membawakan lagu sendiri, tapi kebanyakan kafe ke kafenya itu masih membawakan lagu orang dan alirannya rock alternatif seperti Nirvana, lagu-lagu Coldplay, U2, ya seperti itulah ya, Creed, bisa Creed gitu. Nah dia kafe besarnya itu ya Ohara dan Sapulidi, Cafe Sapulidi dan Cafe Ohara. Nah saat manggung di Cafe Sapulidi, di sini ada pemain bass Java Jive waktu itu. Dia melirik saat Peter Pan manggung, wah ini kayaknya oke nih buat mengisi album kompilasi. Jadi pada saat itu basis Java Jive itu butuh grup untuk mengisi album kompilasi. Jadi album kompilasi itu banyak grup band, banyak penyanyi gitu. Nah Peter Pan ditawarkan, dan Peter Pan memberikan 3 sampel lagu. Yang pertama Mimpi yang Sempurna,
lalu Kita Tertawa, dan Taman Langit. Singkat cerita, Mimpi yang Sempurna lah yang dipilih dan dimasukkan di album kompilasi itu. Album kompilasi itu bernama Kisah 2002 Malam yang dirilis Juli 2002. Setelah itu jadi dan setelah dirilis, dan ternyata album kompilasi itu laku 150.000 kopi. Dan yang mendongkrak 150.000 kopi itu karena lagu Mimpi yang Sempurna, Peter Pan. Itu awal mula Peter Pan sukses dengan single Mimpi yang Sempurna. Setelah itu, Peter Pan diundang ke acara ulang tahun pertama Trans TV live performs di panggung membawakan lagu Mimpi yang Sempurna pada 15 Desember 2002. Setelah band Peter Pan Mimpi yang Sempurnanya itu booming, label rekaman musika studio tidak mau melewatkan potensi Peter Pan yang wow, ini nggak bisa nih kalau lama-lama, kayaknya harus cepet-cepet pengajuan kontrak untuk debut album pertama Peter Pan. Debut album Peter Pan bertajuk Taman Langit dirilis bulan Juni 2003. Dan itu album Peter Pan pertama kali. Tadi kan Mimpi yang Sempurna itu single ya. Dan ini album khusus untuk Peter Pan. Setelah Taman Langit itu terbit, mereka mencapai angka 750.000 kopi. Atas prestasi tersebut, mereka menerima multi platinum untuk album Taman Langit yang pertama itu. Musika terus nih, wah kayaknya kurang nih kalau rekor ini doang nih. Akhirnya mereka mengadakan konser di 6 provinsi. Dalam satu hari 6 provinsi. Itu melibatkan Rekor Muri dan LA Lights sebagai sponsornya. Karena mereka mendapat Rekor Muri dalam satu hari 6 provinsi. Luar biasa. Pakai jet pribadi guys. Sampai pada Agustus 2004, Peter Pan merilis album yang kedua yang bertajuk Bintang di Surga. Album itu terjual 350.000 kopi dalam waktu 2 minggu. Jadi begitu launching, 2 minggu udah laku 350.000 kopi. Jadi awal Januari 2005, jadi nggak nyampe setahun ya itu ya. Nggak nyampe setahun sudah mencapai 2 juta kopi. Dan Februari terus dan akhirnya mampu terjual 3 juta kopi. Setelah album kedua sukses, mereka terus berkarya, dan di 2005 mereka merilis album Alexandria. Penjualan album ini mencapai 1 juta kopi. Pada tanggal 4 November 2006, Andika dan Indra resmi keluar dari Peter Pan. Kalau si Andika kan keyboard, dia keluar diganti langsung sama David main keyboard. Sedangkan Indra sebagai bass diganti oleh Lucky, pemain bassnya. Karena nama Peter Pan tadi itu terinspirasi dari Andika dan ibundanya, jadi mereka meminta, jadi kalau misalkan gua keluar gitu istilahnya, gua keluar bro, ya udah lu ganti namanya ya, jangan Peter Pan lagi. Itu kan nama yang gue yang punya gitu. Gua ibaratkan inspirasi nama Peter Pan itu gua. Jadi kalau lu mau lanjut, oke, pakai nama yang lain, jangan Peter Pan. Sampai-sampai dia sempat mengancam akan paksa Peter Pan stop manggung selama dia belum ganti nama. Singkat cerita, setelah keluarnya 2 personil tadi, pada Mei 2007 Peter Pan tetap merilis album keempat, yaitu Hari yang Cerah, 25 Mei 2007, dan mereka mengklaim ini album terakhir mereka dengan nama Peter Pan. Ariel mengklaim bahwa pada akhirnya mereka akan melepaskan nama Peter Pan dan menggunakan nama lainnya. Jadi karena tadi Andika dan ibundanya bilang gitu, ya udahlah kata Ariel, ya udah kita ngalah, kita nggak mau pakai Peter Pan lagi. Nah, pada saat 2008, Peter Pan merilis album kompilasi bertajuk Sebuah Nama Sebuah Cerita. Album ini adalah karya terakhir Peter Pan sebagai ancang-ancang untuk ganti nama grup musik pada tahun berikutnya. Oh, jadi di 2008 ini terakhir nih. Tahun depan gue udah ganti nama, gitulah istilahnya ya. Oh, jadi kalau kita ke Museum Nasional Indonesia, di situ ada patung Peter Pan. Entah Ariel lagi nyanyi kali, ya gitu kan. Ada patungnya di sana. Hebat banget ya, sampai ada patungnya. Di sini juga momen David menjadi personil tetap. Tadinya kan edisional, yang gantinya Indra sama Andika itu kan si Lucky sama David. Nah, David ini jadi personil tetap, tapi Lucky keluar karena mungkin Lucky belum cocok untuk mengisi posisi bass. Nah, setelah itu Peter Pan pada tahun 2012, album suara lainnya dirilis dengan menggunakan nama masing-masing personel, yaitu Ariel
Uki, Lukman, Reza, David. Album ini merupakan album berisi versi instrumental lagu-lagu Peter Pan. Jadi pada saat itu tuh Peter Pan itu tergoncang masalah, Ariel terkena kasus. Jadi Ariel ditahan, tapi band Peter Pan ini tetap gitu. Jadi tidak digantikan vokalisnya atau tidak ada yang menggantikan posisi Ariel. Jadi bikin album, Peter Pan tetap launching album tapi tanpa vokalis. Cuma hanya diisi oleh personil Geisha, Momo, itu lagu Cobalah Mengerti yang versi slow-nya itu. Jadi instrumental lah, pokoknya kebanyakan sih instrumental. Jadi itu Peter Pan on piano, kira-kira begitu konsepnya. Setelah 2012 dan setelah Ariel menyelesaikan masa tahanannya, barulah Peter Pan mengganti nama menjadi Noah. Sebenarnya nama tersebut sudah ada sejak di tahun 2010. Jadi tuh dulu namanya bukan Noah doang, jadi ada 4 calon nama kira-kira nih. Yang pertama gantinya Peter Pan itu namanya ada Raukin, Tanaris, terus Master Plan, dan terakhir Noah. Dan yang dipilih adalah Noah. Jadi begitu Ariel udah selesai tahanannya, langsung dia mengumumkan bahwa nama baru pengganti Peter Pan itu adalah Noah, yang artinya berarti membuat nyaman, memberi ketenangan, dan panjang umur. Seperti itu kira-kira. Setelah berganti nama, grup musik ini langsung merilis single. Jadi belum album ya, masih single dulu yang berjudul Separuh Aku. Dan pada 9 Agustus 2012 Noah meluncurkan Buku. Jadi single Separuh Aku keluar. Pada September 2012 Noah resmi merilis album studio yang bertajuk Seperti Seharusnya. Dan penjualan album baru ini dilakukan melalui gerai KFC dan sudah terjual hingga 200.000 keping selama 3 hari pertama. Jadi dalam 3 hari udah laku 200.000 keping CD. Nah, pada 15 sampai 16 September 2012 Noah melakukan konser dalam waktu 1 hari di Melbourne, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan berakhir di Jakarta. Itu juga cetak rekor muri lagi. Konser 2 benua, 5 negara yang digelar. Jadi tadi itu 2 benua, 5 negara konser dalam 1 hari. Jadi dapat rekor muri lagi karena. Nah, pada November 2013 Noah resmi meluncurkan film dokumenter terbaru mereka. Jadi Noah ini bikin film juga nih tentang perjalanannya sampai tersandung kasus, sampai mulai 1 Januari 2015 Reza keluar nih, pamit keluar dia karena mau memperdalam agama. Jadi si Noah nyabut edisional sih, setahu saya masih edisional, belum jadi personil tetap Noah. Itu diganti oleh Rio Alif. Pada bulan yang sama Noah meluncurkan album barunya berjudul Second Chance. Jadi begitu Reza pamit, Noah launching album Second Chance. Lalu di 2016 ini Noah merilis album baru lagi. Cuma bedanya kalau album yang ini itu jadi lagu-lagu yang lawas, cuma legend gitu. Jadi di album pada 2016 ini merupakan album yang berisi khusus untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu terbaik di era 1960 sampai 1990. Setelah itu pada September 2017 Noah merilis 2 single baru, jadi bukan albumnya. Kok ini hanya single 2 lagu. Nah, pada pertengahan Agustus 2019 ini Uki yang sebagai gitaris memutuskan untuk mengundurkan diri dari grup musik. Jadi luncurin dulu keterkaitan. Setelah itu saya mengundurkan diri. Jadi Uki cabut nih. Jadi untuk saat ini personil Noah, Peter Pan atau Topi itu sisa 3. Ariel, David, dan Lukman sebagai melodi. Yang lain sudah keluar, seperti itu. Oke guys, itu dia sekian perjalanan Noah atau Peter Pan atau band Topi dari waktu ke waktu, dari 1996 hingga saat ini Noah masih ada. Noah ini banyak penghargaan. Nanti saya tampilkan setelah video ini penghargaan yang diperoleh Noah serta album Noah dan artis-artis yang kolaborasi dengan Noah dan single-single lagu Noah. Oke, terima kasih banyak. Semoga menginspirasi kita dan semoga tidak ada yang salah ya. Dan kalau ada yang salah di komentar mohon dibantu jika ada yang kurang-kurang. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Tolong di komen. Gua tuh suruh review.
biografi siapa lagi ya, atau sejarahnya siapa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go.